Ya Bapak dan Ibu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di acara online seminar series ke-13 sesi yang kedua. Online seminar ini dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Sebelum dimulai, saya ingin menyapa dulu nih Bapak dan Ibu semuanya. Semangat pagi! Pagi. Siap, Pak Fajar. Siap, semangat pagi Bapak dan Ibu semua. Semangat pagi Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan yang mungkin belum hadir ya di sini karena ada kegiatan lainnya. Semangat pagi juga buat Bapak Ibu Kaprodi. Semangat pagi juga buat Ibu-Ibu Ketua Kelompok Keahlian. Tak lupa juga saya ingin menyampaikan semangat pagi untuk Bapak Dwi Fitrizal Salim. Pagi Ibu Dian. Bapak yang akan berbagi ilmu kepada kita hari ini. Tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak dan Ibu Panitia semuanya dan semua rekan-rekan yang sudah hadir di siang hari ini. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Ramadhani yang akan menjadi MC sekaligus moderator untuk acara seminar online hari ini. Acara seminar siang ini direncanakan akan dilaksanakan pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00. Baik, tapi sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa kita cukupkan. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama duduk tegak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marstel. Mungkin kepada Bapak dan Ibu Panitia, dipersilahkan. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya
Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raja asasi, singkat menang, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Lagu ini mengingatkan saya dari sejak saya baru masuk Telkom University ya beberapa tahun yang lalu, waktu masih di asrama, saya itu alarmnya selalu lagu ini. Jadi bangun-bangun tidur udah keinget kuliah gitu. Jadi sampai sekarang hafal lagunya. Oke. Bapak dan Ibu, kita udah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah menyanyikan Mars Telkom University. Belum afdol nih kalau kebersamaan kita di acara siang ini belum diabadikan dengan baik. Semoga masih segar-segar ya Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, semuanya kami persilahkan untuk membuka kamera. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mangga Bapak dan Ibu Panitia dapat dipimpin proses pengambilan foto siang ini. Silahkan. Ya, baik Bu Dian, kepada Bapak Ibu, kami dari Panitia Seminar Online hari ini minta izin untuk mendokumentasikan acara ini. Baik, cukup kayaknya satu kali aja kayaknya ya. Oke, dimulai dari yang pertama, 1, 2, 3. Oke, baik, sudah Ibu Dian, mangga dilanjutkan. Terima kasih Pak Haris. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, setelah pagi tadi kita sudah menyimak seminar online series 13, sesi pertama oleh Bapak Sunu Puguh. Siang ini kita akan kembali menyimak pemaparan yang sangat menarik oleh pembicara kita yang luar biasa, Bapak Dwi Fitrizal Salim SMMM. Bapak Dwi Fitrizal akan menyampaikan materi dengan tema Smart Beta Portfolio Era Milenial. Oke, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Dwi Fitrizal. Pak Dwi? Ya, Bu. Oke, apa kabar Bapak? Baik? Baik. Baik, siap. Siap ya Bapak untuk berbagi ilmu kepada kita siang ini. Oke. Oke, siap. Tapi sebelumnya, tunggu dulu Bapak dan Ibu. Saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita siang ini. Bapak Dwi Fitrizal Salim SMMM telah menempuh pendidikan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika di Universitas Telkom. Beliau juga telah menempuh pendidikan S2 Program Studi Magister Manajemen di Universitas Telkom, satu alma mater kita ya Pak ya. Beliau juga saat ini sedang menempuh S3 di program Doktor Manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau sudah menyelesaikan ujian tahap 1, semoga segera selesai ya Pak, kita doakan semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, seminar hari ini akan ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi selama kurang lebih 40 menit oleh Pak Dwi Fitrizal. Punten ya Pak, nanti kalau ada sudah mepet ke batas waktu, saya akan mengingatkan Bapak. Kemudian sesi selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab selama 40 menit. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Oke, baik kalau begitu tanpa berpanjang-panjang kita langsung saja sambut pembicara kita siang ini kepada Bapak Dwi Fitrizal dengan bahasan Smart Beta Portfolio Era Milenial. Kami persilahkan. Mangga Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi bagi para ibu dosen dan para mahasiswa yang pernah saya ajar atau sebelumnya saya ajar. Nah, pada pertemuan webinar kali ini, saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi ilmu kepada teman-teman dan rekan-rekan mengenai apa itu Smart Beta Portfolio di era milenial. Nah, di judulnya bisa kita lihat penggunaan Smart Beta Portfolio pada era saat ini. Bisa kita lihat pada outline ini,
saya akan memaparkan ada 5 topik atau 5 bagian. Pertama, saya ada menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai teori-teori yang menyangkut dengan pembahasan kali ini. Pertama itu adalah teori investasi, teori portofolio, teori capital asset pricing model, dan smart beta. Nah, kedua, setelah kita mengetahui teorinya, bagaimana cara kita mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber yang ada di internet. Tentu tidak setiap data bisa kita peroleh di internet. Nah, saya akan mengasih tips bagaimana cara mencari data di internet. Ketiga, saya akan menawarkan sebuah perhitungan metode smart beta yang pernah dilakukan di Indonesia atau yang akan dikembangkan di Indonesia. Nah, keempat, saya akan melakukan simulasi jual dan beli saham pada aplikasi BNI Smart yang telah saya gunakan dari tahun 2014 yang lalu. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran apakah itu buat peneliti ataupun saran bagi investor. Mungkin pada kesempatan ini saya akan berbicara atau sering mengucapkan teman-teman karena saya nyaman dengan kata teman-teman. Mohon maaf para ibu dan bapak dosen kalau kurang berkenan. Nah, dari data ini bisa kita lihat dari sensus penduduk tahun 2020 mencatat bahwa penduduk berjumlah 270 juta jiwa. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat proporsi besaran kaum milenial dan kaum generasi Z itu mendominasi lebih dari 50%. Apa artinya? Bahwasanya ada bonus demografis yang akan terjadi di masa akan datang atau sudah nampak di masa saat ini. Dari generasi ini, apa yang akan bisa dilakukan oleh kaum milenial dan generasi Z dalam instrumen investasi? Nah, data ini saya dapatkan pada infografik kata data yang pernah diulas oleh dosen kita kemarin, Pak Andri. Saya mengambilnya dari kata data bahwasanya milenial dan generasi Z mendominasi 50% dari total populasi penduduk Indonesia. Kemudian kita lihat dari saya dapat di Alenia AD di mana kecenderungan generasi yang usianya 20 tahun sampai 30 tahun melakukan investasi atau di instrumen mana generasi tersebut mayoritas berinvestasi. Ternyata dari survei itu 80-90% berada di saham. Oke. Lalu kita turun lagi di generasi 30-50 tahun. Di mana dia berinvestasi umur segitu? Ternyata dia tetap berinvestasi di saham. Lalu umur 50-65 tahun. Nah, ini usia baby boomers. Oke. Ternyata masih berinvestasi di saham sebanyak 45-60% dari total sampelnya. Kemudian pada generasi 65 tahun ke atas atau bisa kita sebut dengan pre-boomers, di sini malah obligasi yang memiliki
tingkat investasi pada generasi pre-boomers ini. Karena pada waktu itu obligasi masih menepati utang pertama untuk instrumen investasi yang ada di saat itu. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan bahwasanya saham menjadi mayoritas untuk instrumen investasi bagi generasi, baik itu generasi baby boomers, generasi X, milenial, Z. Oke. Kita lanjutkan dari fenomena ini, kita akan masuk ke materi tentang investasi dan saham. Apa itu investasi? Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, investasi itu menahan saat ini konsumsi kita untuk ditanamkan pada suatu jenis instrumen investasi yang berguna untuk dipanen di masa akan datang. Bahkan kita menabung itu. Kita menabung, kita akan mengambil manfaatnya di masa akan datang. Lalu di mana kita akan menabung hal itu? Di saham. Kenapa? Karena fenomena yang tadi. Kebanyakan generasi muda melakukan investasinya pada saham. Apa itu saham? Saham itu adalah surat bukti kepemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Nah, di sini saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan sesuai dengan modal yang kita store. Misalkan semakin banyak modal yang kita store, maka dividen atau imbal hasilnya akan semakin banyak juga yang kita dapatkan. Lalu apalagi teorinya? Nah, tadi kita udah membahas mengenai investasi dan saham. Tentu setiap investasi akan menghasilkan return. Nah, setiap return akan melekat di situ adalah risiko. Nah, hubungan return dan risiko ini adalah hubungan yang positif atau linear. Semakin besar tingkat return yang dihasilkan dari satu saham, maka risikonya akan semakin besar. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Ternyata tabungan memiliki imbal hasil yang kecil, juga risiko yang kecil. Deposito juga begitu, sampai ke dua teratas saham dan derivatif. Saham itu yang biasanya kita jual beli di aplikasi-aplikasi trading seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan lain-lain. Masih banyak aplikasi yang menawarkan jasa trading tersebut. Nah, ternyata saham itu memiliki tingkat risiko nomor 2 yang paling besar menurut gambar yang saya ambil dari website finansialku.com. Kemudian ada derivatif. Derivatif itu berada pada tingkat yang paling besar. Derivatif instrumen investasinya berupa currency, komoditi, dan saat ini adalah cryptocurrency. Mungkin bisa berada di level sana atau level yang tinggi. Imbal hasil yang tinggi memiliki tingkat risiko yang tinggi. Itu yang makanya saya bilang risiko berhubungan positif dengan tingkat return yang dihasilkan. Kemudian kita masuk kepada portofolio. Cara memahami portofolio itu adalah dengan kata ini aja. Kombinasi dari sekelompok aset. Oke. Kombinasi dari sekelompok aset. Kenapa? Nah, seperti ini. Bisa kita lihat gambar sebelah kiri ini. Jika itu aset itu tunggal, maka risikonya juga
tunggal, misalkan ini. Kan? Aset yang 1, maka risikonya kita asumsikan 7. Semakin besar banyak aset yang kita peroleh, maka risikonya akan mengecil. Oke. Inilah yang dinamakan portofolio. Dengan penambahan jumlah aset yang ada di dalam portofolio, maka risiko yang akan kita dapatkan itu akan semakin mengecil. Akan tetapi, risiko itu terbagi 2. Apa saja itu? Pertama, risiko tidak sistematis, dan kedua, risiko sistematis. Apa itu risiko tidak sistematis? Nah, risiko ini bisa kita tekan dengan cara melakukan portofolio atau dengan cara diversifikasi. Oke. Akan tapi risiko sistematis itu adalah risiko tidak bisa ditekan karena ini berasal dari pasar atau marketnya sendiri. Dengan cara apapun kita tidak bisa menghindari risiko yang ada di market. Oke, itu adalah portofolio. Selanjutnya, CAPM. Nah, CAPM itu adalah perkembangan ilmu dari teori portofolio yang dikembangkan oleh Sharpe pada tahun 1964. Apa tujuan dari CAPM ini? Tujuannya adalah mempertimbangkan tingkat aset bebas risiko di mana para investor memiliki pendapat yang sama bahwa investasi mampu mengalahkan return aset bebas risiko. Nah, CAPM ini berlomba-lomba untuk mengalahkan risk free. Apa itu risk free? Yaitu aset bebas risiko. Apa contohnya? Bisa kita memakai BI Rate, bisa kita memakai BI Repo. Yang kita tahu adalah suku bunga bank yang dikeluarkan oleh BI. Atau kita bisa menggunakan SUN, surat utang negara, berapa return yang diberikan oleh SUN itu yang dinamakan oleh risk free, risiko yang kecil. Nah, CAPM berlomba-lomba untuk mengalahkan risiko return dari risk free. Oke. Lalu CAPM, risk dan return berhubungan positif dan linear. Artinya, apabila semakin besar risiko investasi tersebut, maka investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi. Oke. Jika berpikir rasional sebagai investor, kita tidak akan memilih investasi yang berisiko tinggi tanpa mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Jika kita rasional, masa kita bisa mau menabung 10 dengan harapan kita mendapatkan returnnya 2. Kan? Jadi kita menabung 10 dengan harapan kita mendapatkan 2. Semakin besar harapan, maka risiko tidak kecapainya harapan ini akan semakin besar. Kita lanjutkan. Nah, masuk kita kepada teori smart beta. Ini yang saya usung di dalam disertasi saya. Itu teori smart beta. Apa itu smart beta? Menurut Power Watson adalah strategi metode investasi yang berbasis indeks yang menentukan beberapa kriteria dan faktor spesifik yang menghasilkan return produk investasi yang ditawarkan untuk investor. Kemudian, smart beta ini berusaha untuk menganalisa faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi return saham. Sehingga smart beta menawarkan return yang lebih dari yang didapatkan oleh pasar. Nah, tadi CAPM itu berlomba-lomba untuk mengalahkan risk free. Nah, kemudian smart beta berlomba-lomba untuk
dapatkan return atau pengembalian yang melebihi pasar. Kata kuncinya adalah mengenai faktor-faktor. Nah, faktor-faktor yang mungkin ya dapat mempengaruhi return saham. Nah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi return saham tersebut. Kan? Untuk apa kita menganalisis faktor-faktor tersebut? Ya, tentu saja untuk mengalahkan return yang didapatkan oleh pasar. Makanya di sini saya akan menawarkan kepada kaum milenial untuk menggunakan atau meneliti metode smart beta di Bursa Saham Indonesia atau BI. Selanjutnya, nah tadi kita sudah mengetahui teori-teori yang menyangkut dengan portofolio, investasi, saham, CAPM, smart beta. Nah, lalu kita saat ini akan bagaimana cara pengambilan data sekunder dari berbagai sumber di internet. Oke. Pengambilan data sekunder dari berbagai sumber di internet. Pertama, data laporan keuangan. Bisa kita dapatkan dari web resmi perusahaan. Oke. Kedua, bisa kita dapatkan di situs idnfinancial.com. Itu tersedia secara gratis. Ketiga, bisa kita dapatkan di IDX. Namun, sepengetahuan saya, di IDX itu ada waktu minimum yang bisa kita peroleh datanya. Di situ kita bisa request melalui email kepada situs IDX tersebut. Nah, saya banyak mendownload data melalui IDN Finansial karena di situ tersedia banyak. Mungkin saya ada punya data yang akan saya share pada teman-teman yang membutuhkan data saat ini. Apakah itu untuk penelitian atau untuk melaksanakan tugas perkuliahannya. Ada juga di resmi web perusahaan. Nah, di web resmi ini kita harus mencari satu-satu kepada web resmi dari perusahaan tersebut. Nah, kalau di IDN Finansial ini kita hanya mengetikkan kode saham itu saja. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mengambil data laporan keuangan di IDN Finansial. Lalu selanjutnya, data apa yang kita gunakan lagi untuk melakukan penelitian mengenai smart beta? Kita bisa mendownload data histori harga saham. Oke. Apakah itu harga saham, harga currency, harga indeks, harga komoditi, harga Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, itu semua bisa kita download atau kita ambil datanya di Investing dan Yahoo Financial. Kemudian tentu juga di IDX tersedia secara resmi. Tapi kebanyakan saya mengambil data histori harga saham itu di Investing. Nanti kita akan praktek. Mungkin sebelum kita masuk ke selanjutnya, mungkin saya akan men-share bagaimana cara mendownload data di data laporan keuangan dan data histori harga saham. Saya akan stop. Kemudian saya ambil ini. Kita masuk kepada Investing. IDN Finansial. Bagaimana caranya? Kita masuk ke webnya IDN. Belum saya share.
Ini adalah tampilan dari IDN Finansial. Bagaimana cara mencari laporan keuangannya? Pertama, kita akan klik pencarian ini, kita akan tuliskan nama, misalkan Bank BNI, berarti dengan kode saham BBNI. Kita akan search. Nah, kita dapatkan Bank BNI. Lalu kita klik perusahaan itu. Nah, setelah kita klik, maka kita pergi ke kolom data keuangan. Kita klik data keuangan. Oke, data keuangan. Data keuangan. Di situ ada ikhtisar dan laporan. Kita ambil laporan. Kita klik data selanjutnya untuk mencari data yang kita inginkan. Nah, di sini telah tersedia data dari 2006 sampai 2001. Baik itu Q1, Q2, dan Q3. Apa maksudnya Q ini? Itu per 4 bulan perusahaan wajib mengeluarkan laporan keuangannya. Atau per 3 bulan perusahaan wajib mengeluarkan laporan keuangannya. Ini banyak dicari oleh para peneliti. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang kesulitan untuk mencari atau belum tahu cara mencari laporan keuangan di internet. Di sini saya akan share bagaimana cara mencari laporan keuangan di internet. Cukup gampang, kita akan misalkan kita balik lagi ke awal. IDN Finansial, kita akan mencari sahamnya. Misalkan saat ini BMRI atau Bank Mandiri. Kita ambil, kita klik nama perusahaannya. Lalu kita klik data keuangan. Lalu kita ambil laporan. Lalu kita ambil data selanjutnya. Nah, di sini tersedia laporan tahunan atau per Q1 sampai Q3 dari masing-masing tahun. Di sini tersedia dari 2006 sampai 2021. Itu cara mencari data laporan keuangan di internet, khususnya di IDN Finansial. Berikutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari data harga saham di internet. Kita ambil investing. Kita pergi ke webnya investing. Kemudian kita klik BNI. Lalu di sini ada tulisan history data. Kita klik history data. Kita ambil tadi historical data. Nah, di sini bisa kita memperoleh apakah itu data harian, mingguan, atau bulanan. Misalkan daily. Kita mau data itu dari 2010 sampai saat ini atau 29 April. Kita apply.
Oh, ternyata tidak ada. Berarti tidak tersedia datanya. Kita kurangkan lagi menjadi 2012. Sorry, sorry. Harusnya tadi 2010 sampai 2019. Sampai 2021 Januari awal. Nah, ternyata ada data dari 2010 bulan 4 tanggal 29 sampai tahun 2021 bulan 2 tanggal 28. Ini data bisa kita peroleh, kita tinggal kopikan semuanya ke Excel. Nah, dari sini kita udah mempelajari tadi cara mencari laporan keuangan dan cara mencari data saham. Nah, kita lanjutkan materinya. Kita akan lanjutkan materinya mengenai ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai perhitungan metode Smart Beta di Indonesia yang ditawarkan oleh disertasinya Salim tahun 2020. Oke. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena antara metode beta, alpha, dan VAR itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa? Karena beta itu melihat tingkat risiko saham individu terhadap pasar. Nah, semakin besar tingkat beta suatu saham, maka risiko kecenderungannya pergerakan harga saham tersebut akan mengikuti pergerakan harga pasar. Kalau alfa itu bagaimana return yang didapatkan oleh saham itu bisa mengalahkan return yang didapatkan oleh pasar. Jika alfa dari satu saham itu tinggi, semakin tinggi tingkat alfanya, maka return yang didapatkan dari saham tersebut akan semakin tinggi, melebihi dari returnnya pasar. Kalau value at risk, itu apa? Itu mengukur tingkat risiko dari pergerakan saham individu tanpa dibandingkan dengan pasar. Garis merahi bahasanya VAR itu berbeda dengan beta. Beta dihubungkan dengan pasar, dengan market. VAR itu tunggal. Dia hanya menghitung pergerakan saham individu saja. Nah, keunggulan tiga metode ini, dia hanya menggunakan histori harga saham baik bulanan atau harian. Oke. Kemudian, dia hanya menggunakan data histori IHSG. Ketiga, dia hanya menggunakan risk free berdasarkan BI Repo yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang bisa kita download datanya di website Bank Indonesia sendiri. Kemudian saya akan back dulu. Karena ada coretan, saya back dulu. Kemudian saya mengangkat model regresi logistik. Kenapa? Nah, karena saya ingin menggunakan regresi logistik untuk menghitung probabilitas kejadian seperti untung atau rugi, menang atau kalah, tinggi atau rendah terhadap keputusan investasi yang kita lakukan pada saham yang kita pilih. Oke, saya menggunakan ini agar hasilnya bisa mendefinisikan bahwasannya
hasil yang kita dapatkan itu atau saham yang kita teliti itu apakah untung atau rugi, menang atau kalah, tinggi atau rendah. Itu adalah keuntungan dari regresi logistik. Sangat jarang pada peneliti meneliti mengenai regresi logistik di keuangan. Sejauh ini saya sangat sulit untuk menemukan jurnal, sedikit malahan saya mendapatkan jurnal yang membahas mengenai regresi logistik di Indonesia. Oke. Ini model regresi yang saya tawarkan. Saya harapkan untuk para peneliti mampu untuk meneliti kembali apakah ini benar, apakah ini perlu perbaiki dari model ini. Kemudian metode Smart Beta ini, beta, alfa, dan var ini juga bisa diimplementasikan pada tadi sudah kita sebut saham, komoditi kayak CPO, agak emas, karet, apalagi itu, nikel dan lain-lain. Kemudian bisa kita terapkan di currency. Nah, saat ini bermunculanlah cryptocurrency atau Bitcoin yang harganya mungkin melebihi 700 juta per satu Bitcoin. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pada model ini, metode ini hanya menggunakan harga. Oke. Harga saham sudah tersedia, komoditi sudah tersedia, komoditi juga currency tersedia, harga Bitcoin tersedia. Baik itu bulanan atau harian. Nah, kemudian kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya pada tema portofolio dengan menggunakan Smart Beta dengan campuran instrumen investasi seperti saham, Bitcoin, komoditi, dan currency. Mungkin modelnya seperti ini. Kita memiliki uang sebanyak 100. Nah, kita terapkan strateginya. Kita tadi sudah menganalisis saham-saham yang memiliki return yang tertinggi, yang melebihi returnnya pasar. Udah kita seleksi tadi kan, dengan model ini. Oke. Selanjutnya, dari uang kita 100 ini, kita akan pecah, melakukan diversifikasi. Oke. Kepada misalkan, saham kita taruh alokasi dana 50% dari total dana. Oke. Komoditi 10% dari total dana. Currency 20% dari total dana. Cryptocurrency 20% dari total dana. Sehingga total investasi kita menjadi 100%. Dengan penggabungan ini, dengan komposisi ini, kita mengharapkan return yang terbaik dengan tingkat risiko bisa diminimalisir. Nah, itulah gunanya portofolio untuk meminimalkan tingkat risiko yang akan timbul terhadap investasi yang kita lakukan. Oke, kita lanjut. Mungkin di sini saya akan sedikit melakukan simulasi jual dan beli saham pada aplikasi BNI Smart. Sesuai dengan outline yang saya tawarkan di awal tadi. Saya izin share screen. Ini. Nah. Teman-teman, ini bisa kita lihat pergerakan indeks. Bahwasanya saat ini indeks mengalami peningkatan.
dan dibuktikan dengan hijaunya pergerakan indeks ini. Kita akan lihat di mana letak portofolio itu. Seperti kita lihat portofolio yang saya udah pegang dari 3 tahun belakangan. Tidak pernah saya otak-atik. Karena apa? Karena bisa teman-teman lihat sendiri. Kenapa saya tidak ada mengotak-atik dari portofolio yang saya miliki. Coba kita lihat bersama. Ini portofolio yang saya miliki. Teman-teman bisa memahaminya sendiri. Kenapa portofolio saya tidak saya otak-atik? Karena saya memiliki saham pada saham AISA sebanyak 2 lot atau 200 lembar di harga 1.095. Akan tetapi saham itu sekarang memiliki harga 288. Ini teman-teman boleh ingat ke belakang kasus dari AISA impor beras. Saya kenanya dengan timing itu, momen itu. Dulu AISA ini dengan harga 2.000-an. Saat dia jatuh ke harga 800, maka dia bisa balik ke harga 1.000, maka saya beli di harga 1.500 karena dia ada pantulan ke atas. Makanya saya beli. Nah, seiring berjalannya waktu, saya lupa untuk mengontrol portofolio yang saya miliki. Makanya saya mengalami kerugian sebanyak 161.000. Mungkin tidak banyak di sini uangnya. Tapi saya memberikan misal kepada teman-teman. Nanti akan saya kasihkan di akhir slide ini. Nah, kemudian saya memiliki saham Telkom. Tentu dari teman-teman semua sudah mengetahui Telkom. Saya memilikinya 2,5 tahun atau 3 tahun. Udah 3 kali saya mendapatkan dividen pada Telkom. Tapi tentunya saya hanya memiliki saham sebanyak 100 lembar. Dikali 4.225 per lembarnya. Waktu itu saham Telkom masih baik-baiknya. Tapi sekarang saham Telkom lagi mengalami penurunan. Menjadi 3.000, ini masih bergerak 3.140. Nah, maka kerugian yang saya alami sebanyak 162.000 atau 170 ya 2.000 ya 170.000. Saya mengalami kerugian. Kenapa saya bisa mengalami kerugian ini? Karena dulu saya hanya berfokus kepada grafik. Saya pernah dulu waktu kuliah S1 atau S2 mengikuti program Sekolah Pasar Modal Jilid 2. Di situ saya berkesempatan untuk mendengarkan pidatonya Le Kong Hong atau Warren Buffett-nya Indonesia. Dia membilang bahwasanya jika investor itu berinvestasi dengan melihat pergerakan harga atau pergerakan harga dari grafik tanpa fundamentalnya, itu bagaikan investor melihat satu pergerakan saham berdasarkan pergerakan ekor sapi. Nah, jika dia melihat fundamental, maka dia bagaikan merawat sapi atau melihat pergerakan harga saham itu bagaikan merawat sapi seperti menjaga kebersihan kandangnya, memberikan vitamin dan lain-lain. Itu analogi yang masuk di pikiran saya. Oleh karena itu saya membuat kesalahan.
membuat portofolio seperti ini. Untuk kedepannya, saya akan merancang portofolio berdasarkan model yang saya tawarkan tadi. Itu adalah presentasi dari bagaimana cara menjual beli saham di BNI Smart, atau masih banyak lagi aplikasi-aplikasi investasi yang bisa kita menjual dan membeli saham. Nah, ini contoh penelitian-penelitian yang terkait portofolio yang menjadi acuan saya membuat sebuah disertasi. Di sini ada yang namanya Bapak Riko Hendrawan, Bu Irni Yunita, dan ada beberapa lagi kombinasi saya dengan para promotor di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini bisa menjadi acuan para peneliti di masa depan untuk mengembangkan teori portofolio. Kemudian, nah, kita sampai di kesimpulan. Apa kesimpulan yang saya akan berikan ke kaum milenial dan kepada teman-teman semua? Smart Beta merupakan suatu strategi marketing dari manajemen atau manajer investasi untuk menawarkan produk investasinya kepada calon investor. Karena Smart Beta sangat banyak faktor yang bisa membentuknya untuk memprediksi return saham. Kemudian ditambah dengan keadaan pasar tertentu sangat berbeda. Pasar di negara emerging atau negara berkembang dan pasar di negara non-emerging, di negara maju. Memiliki cara yang berbeda untuk mengatasinya. Oleh karena itu, Cazalet yang menjadi acuan saya pada penelitian itu, membuat jurnal dengan judul Smart Beta Index Puzzle. Nah, dia bilang Smart Beta itu seperti puzzle yang bisa disusun-susun untuk menghasilkan sesuatu. Oke, banyak caranya untuk menyusun puzzle. Kemudian Amer 2014 dengan judul Smart Beta is not monkey business. Nah, dari namanya saja kita bisa melihat Smart Beta itu adalah bukannya bisnis monkey. Oke. Lalu saran saya, nah, bagi peneliti melakukan pengujian kembali atas model dan metode yang sudah ada dengan menggunakan data dan waktu yang berbeda, serta bisa menambahkan dengan beberapa variabel pendukung yang berlandasan penelitian sebelumnya. Oke. Yang berlandasan penelitian sebelumnya. Itu saran saya kepada peneliti selanjutnya. Kemudian saran saya kepada investor, mungkin ini kurang mengenakan, tapi cobalah kita pahami secara bersama. Di sini ada quote atau pesan saya, bahwasanya sangat banyak jalan menuju rumah, tapi bisakah kita sampai ke rumah itu dengan cara kita sendiri? Ini multi tafsir. Oke, artinya sangat banyak kita bisa mendapatkan return yang terbaik. Tapi alangkah baiknya kita mempelajari hal tersebut dengan cara kita sendiri berdasarkan pengalaman orang lain. Ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan kita hanya berpatokan kepada satu sumber. Tapi bagaimana kita bisa membuat dengan cara kita sendiri hal yang kita inginkan. Oke. Seperti gambar yang ini. Gambar yang ini. Bagaimana kita bisa mencapai hal ini? Apakah kita melalui jalan ini, atau jalan ini? Itu tergantung dari teman-teman semua mau mengambil jalan yang mana. Tapi dengan target tujuan atau rumah. Oke. Cukup sekian dan terima kasih atas presentasi saya hari ini. Nah,
Untuk tambahannya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan data laporan keuangan yang ada di file laptop saya, bisa DM saya, nanti saya kasihkan linknya, dan bisa teman-teman mengisinya di sana. Bagi yang kesulitan untuk mendapatkan file dari data laporan keuangan tersebut. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Tapi kalau tidak bisa saya jawab, saya jadikan PR. Baik, terima kasih Pak Dwi Fitrizal atas pemaparannya yang sangat menarik, luar biasa sekali Bapak. Saya sampai penasaran nih, ingin tahu lebih lanjut. Kebetulan saya juga pernah dapat ide untuk memprediksi suatu saham itu bakal untung atau rugi secara otomatis. Pernah ada kepikiran di sana, tapi kebetulan bukan domain saya, jadi sedikit sulit ya Pak. Beruntung sekali saya hari ini bisa mendengar langsung dari Bapak. Materinya sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu semuanya, apabila memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikannya melalui kolom chat ya Bapak dan Ibu. Mangga Bapak dan Ibu. Sembari menunggu ada yang bertanya, saya ini penasaran Pak jadinya. Jadi tadi kita bisa memprediksi menggunakan logistic regression ya Pak ya? Ya. Wow. Kalau begitu kira-kira prediksinya itu akurat ya Pak ya menggunakan logistic regression. Ada tips and triknya Pak biar yang untung memang diprediksi sebagai untung gitu. Saya takut rugi soalnya. Nah, di situ Mbak Dian, legacy logistik itu kan kita running menggunakan SPSS. Betul. Data yang kita gunakan tuh harus sesuai dulu dengan kriteria dari, kalau di regresi biasa ada namanya asumsi klasik ya. Data itu harus normal dan lain-lain. Di regresi logistik ini itu ada namanya data tuh harus lulus uji Hosmer. Itu sama dengan data itu harus normal dulu menurut regresi logistik tersebut. Nah, makanya daripada itu ketika kita running data itu dia menghasilkan koefisien yang bisa kita kalikan dengan variabel-variabel yang terbentuk. Contoh yang tadi. Nah, ini harus memenuhi kriteria yang ada di disertasi Salim. Ya, kriterianya apa saja? Saham itu harus memiliki kriteria low volatility, yang memiliki risiko yang low. Oke. Kedua, saham itu harus terdaftar di B tahun 2000 sebelum 2009. Itu yang menjadi sampel penelitian. Makanya saya tidak menganjurkan kepada teman-teman meniru suatu model yang satu, tapi buatlah suatu model yang berdasarkan keinginan kita sendiri dan di running lah itu di SPSS atau di EQS. Oke, begitu Dian. Baik, Pak Dwi, ini sepertinya ada pertanyaan dari Pak Sunu. Pak Dwi, Pak Dwi izin bertanya, untuk metode Smart Beta ini apakah berlaku untuk semua kondisi dan apakah dapat digunakan tanpa mengkombinasikan dengan metode lainnya? Terima kasih. Dari Pak Sunu. Nah, kita ulas ini Mas Sunu. Jadi, semua itu tergantung waktunya. Belum tentu metode yang saya berikan tersebut bisa serta-merta Mas Sunu running dengan memasukkan besaran-besaran X1 sampai X4 itu. Belum tentu bisa terpenuhi. Karena di situ saya memakai teknik logaritma natural pada masing-masing variabel tersebut. Nah, makanya saya bilang berulang-ulang sangat banyak metode untuk menuju rumah. Cara menuju rumah. Ini metode saya, tolong terapkan dengan model ABCD. Itu Mas Sunu.
dengan kombinasinya itu untuk saham ya Mas Unu akan tetap itu dengan menggunakan metode saya. Tapi apakah bisa dengan portofolio itu kita menggunakan dua metode yang berbeda? Tentu bisa. Di saham kita pakai model saya ini, di Bitcoin kita menggunakan model ini, dan di community kita menggunakan model ini. Banyaklah model ini yang kita bisa gabungkan. Untuk apa? Untuk meminimalkan atau menekan tingkat risiko yang akan timbul. Begitu, Mas Sunu. Baik, terima kasih Pak Dwi. Mungkin Pak Sunu sudah terjawab Pak Sunu? Ya, sudah. Terima kasih Pak Dwi. Tadi mohon maaf karena nggak ngikutin dari awal. Ini ada pilih dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunu, Pak Dwi. Oke, sepertinya kita masih menunggu ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini. Pak Dwi mungkin beberapa menit lagi. Sembari itu saya pengen cerita juga nih. Benar ya yang dibilang oleh Pak Dwi, saya pernah ngikutin grafik aja. Awal-awalnya untung Pak. Lama-lama kita bakal loss juga. Loss juga. Perlu metode-metode yang bagus ya Pak untuk memprediksi itu tuh bakal untung atau rugi. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Dwi. Oke, kalau begitu saya mau mereview sedikit ya. Kalau Bapak dan Ibu mau bertanya silahkan ya, masih ditunggu. Tapi sembari menunggu mungkin ada, saya mau mereview dulu apa yang telah disampaikan oleh Pak Dwi Fitrizal. Saya mencatat banyak sekali yang dibicarakan hari ini. Yang pertama ternyata pilihan investasi mayoritas bagi banyak generasi yaitu saham ya Pak ya. Bahkan untuk generasi milenial ada 80-90% yang memilih untuk berinvestasi di saham. Sedangkan generasi pre-boomers lebih cenderung memilih obligasi. Oke, jadi aset itu bersifat high risk, high return. Nah, portofolio itu digunakan untuk mengkombinasikan aset sehingga risiko dapat diperkecil. Nah, metode Smart Beta ini menawarkan return yang lebih besar dari return yang didapatkan oleh pasar. Oke, seperti itu. Kemudian juga pada disertasi Pak Dwi Fitrizal pada tahun 2020 menggunakan metode BEV dengan model regresi logistik untuk memprediksi untung rugi. Ini dapat digunakan pada saham, komoditi, currency, dan cryptocurrency. Oke, Smart Beta ini merupakan suatu strategi marketing dari manajer investasi untuk menawarkan produk investasi kepada calon investor. Mungkin itu ringkasan dari apa yang kita bicarakan selama sesi ini. Mungkin dari Pak Dwi Fitrizal, apakah ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan sebelum sesi ini diselesaikan, Pak? Silakan. Mungkin kata-kata penutupnya bagi teman-teman atau mahasiswa yang ada di sini, saya akan berpesan, misalnya, tolong jika ada teman-teman yang ingin berinvestasi terutama di saham, jangan serta-merta kita percaya kepada orang lain. Tolong cari jati diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya tidak kejadian contoh yang saya kasihkan tadi, yang saya pernah alami 3 tahun belakangan. Tidak pernah saya angkat-angkat itu saham. Kenapa? Saya rugi. Buat apa saya angkat? Biar aja dia ibaratkan tergenang di sana. Oke. Itu pesan-pesan saya untuk para mahasiswa. Nah, untuk para peneliti, saya berpesan untuk melakukan penelitian di bidang portofolio bagi yang berminat di bagian portofolio ini. Nah, kemudian kalau ada teman-teman yang menginginkan data laporan keuangan dari tahun paling update itu tahun 2018 yang saya punya, bisa meng-DM saya tanpa biaya sedikit pun. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Dwi Fitrizal. Benar ya Pak, fenomena terakhir ini saya heboh di media sosial beberapa bulan yang lalu, mahasiswa-mahasiswa pada investasi ngambil saham yang lagi hype-hype-nya gitu ya Pak. Tiba-tiba ARB berturut-turut. Wah, nggak bisa bayar uang kosan katanya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman mahasiswa semuanya.
Oke, baik Pak Dwi, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa hari ini. Semoga sehat selalu, semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua menjadi amal jariah yang tidak terputus. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sesi ini telah selesai. Kami persilahkan untuk mengisi form feedback untuk mendapatkan materi dan sertifikat. Form feedback dapat diakses melalui tautan yang dikirimkan melalui kolom Zoom meeting ini ya Bapak dan Ibu, udah dikirimkan oleh panitia. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu, acara online seminar series 13 session 2 alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga membawa manfaat baik bagi kita semua. Disampaikan kembali untuk mengisi form feedback ya Bapak dan Ibu, jangan lupa materi sertifikat akan dikirimkan melalui email yang dicantumkan. Sekedar informasi Bapak dan Ibu, seminar online ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui informasi seminar-seminar selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat cek langsung di IG-nya FEB Telkom University di @seb_telkomuniv. Baik, terima kasih Bapak Dwi Fitrizal, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara siang hari ini. Saya Dian mewakili seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali Bapak dan Ibu di kesempatan-kesempatan baiknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Dwi. Waalaikumsalam. Terima kasih Dwi. Dia. Terima kasih Pak Dwi. Semuanya. Sukses Mas Dwi. Oke, Pak. Semoga cepat selesai S3-nya Pak Dwi. Ya. Pak, Bobby udah masuk proposal ya, Pak? Oh, masih revisi-revisi aja. Wah, bantu dong. Oke, Pak. Kalau saya yang bantu ribut. Ya. Makasih. Pak. Ya, Teh. Seperti saya live ya, Dian. Terima kasih Pak Dwi. Semoga sukses terus Pak Dwi. Amin. Ya, Tri. Amin. Bu Ajeng, terima kasih. Acaranya selesai lebih cepat banget ya Bu ya. Kebetulan nggak ada yang nanya tadi. Iya benar Bu, nggak apa-apa. Iya. Ya udah, emang nggak Pak Haris di end meeting nggak apa-apa? Oh iya, boleh Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya Ibu. Terima kasih.